Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu entrepreneur muda. Nah, Bang Fendio, sebenarnya asiknya menjadi seorang entrepreneur itu apa sih, Bang? Gitu. Siapa tahu kan ada teman-teman yang memang pengen juga memulai berbisnis, tapi takut nih gimana caranya, takut nggak berhasil, banyak banget kendalanya gitu. Ya, kalau ngomongin asiknya, sebenarnya asiknya adalah ketika kita serius, kita tekun, ya cuannya lebih besar aja gitu sih. Apalagi basic kita ya. Bener kan, kalau kita ngerjain sesuatu dengan basic hobi gitu kan, ya mungkin lebih mudah gitu kan, lebih mudah dan lebih enak aja jalaninnya gitu kan. Kalau bicara kesulitan ya saya rasa banyak lah gitu. Sangat banyak malah gitu kan. Dan juga kalau orang tahu kan ya bisnis itu lancar aja, tapi kan orang nggak tahu misalnya problem di belakangnya kayak gimana perjuangan mereka gitu kan. Benar. Tapi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita harus memulai berbisnis itu apa aja sih, Bang? Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, emang benar-benar tuh teman-teman harus konsisten. Harus konsisten dalam artian ini kalau kita udah turun ke dunia bisnis gitu, apalagi di kuliner gini, siap untuk menguras tenaga. Seperti itu, siap untuk menguras tenaga ya, yang tidak sedikit seperti itu kan. Mungkin dari 24 jam kita standby 8 jam, sisanya kita berpikir sampai 5 jam gitu kan. Maksudnya dalam artian berpikir nextnya kita harus gimana nih. Karena di dalam kuliner itu di dalam apalagi yang berbentuk resto dan segala macam kayak saya lakukan sekarang, memang benar-benar ide yang inovatif itu emang benar-benar sangat diperlukan. Dan ketika kita memiliki usaha itu dengan perorangan gitu, dalam artian sendiri gitu kan, tanpa ada support ataupun diskusi terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang lain, saya rasa emang lebih agak sulit aja gitu kan. Lebih sulit karena emang usaha yang baik itu emang dibangun secara tim sih menurut saya gitu. Oke, ini kan namanya untuk membuka bisnis itu kan perlu banyak orang ya, Bang. Apalagi kan ini kan tiap orang berbeda-beda pendapat, berbeda-beda prinsip dan juga cara mereka. Ini cara agar menyatukan mereka agar kebersamaan itu lebih meningkat itu apa sih, Bang? Ada nggak sih? Dibilang ada ya ada, nggak ada juga ya, itu mengalir sih gitu kan. Kalau kayak di kami di Reman Ramen, mungkin bukan di Reman Ramen aja sih, setiap saya memiliki organisasi, komunitas ataupun segala macam hal tersebut, yang saya utamakan adalah ini adalah rumah kedua teman-teman. Seperti itu. Rumah kedua teman-teman, rumah kedua kita semua. Selain kita di sini mencari uang, kita di sini juga menjadi keluarga. Hal itu yang utama saya selalu sampaikan berulang-ulang kali kepada teman-teman. Artinya ketika mereka udah menganggap itu keluarga, udah menganggap itu punya kita, rasa memiliki nantinya akan meningkat. Oke, dan juga tidak ada rasa canggung ya, Ya, maupun ya, itu CEO ataupun karyawan biasa gitu kan. Berarti saat ini silaturahmi saling terjalan dengan baik ya, alhamdulillahnya. Tapi kalau dari karyawan sendiri itu kebanyakan mahasiswa juga, Bang, ya berarti ya? Berarti mereka sembari kuliah juga gitu? Iya, sekarang pun kami karyawannya, kenapa saya pertama di awal buka Reman Ramen itu sampai 23 kalau nggak salah hitungannya, 23 orang yang kita rekrut dan kita latih. Seperti itu, 23 orang kita rekrut. Nah, karena yang akan saya rasakan nantinya dan akan saya pikirkan ke depannya, jalan 1-2 tahun nanti, teman-teman pasti ada yang sibuk dengan kuliahnya, skripsinya, seperti itu kan. Dan juga hal lainnya ya. Makanya emang bener-bener ketika emang 20 orang lebih, artinya ketika 5 orang ada kesibukan ke sana, ya udah masih ada yang lain gitu kan, artinya seperti itu. Jadi emang bener-bener udah dipersiapkan teman-teman untuk membangun manajemen itu dengan baik sampai jangka waktu 5-6 tahun yang akan datang. Ketika teman-teman ini masih on fire, masih bagus secara kinerjanya,
itu saya rasa udah bisa berjalan sendiri. Ya, oke. Ini emangnya bukanya dari jam berapa sih, Bang? Kalau jam openingnya kita kalau misalnya di bulan puasa kita mulai dari jam 4 sore Mbak. Dari Sampai jam 4 sore berapa? sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Ya biasanya emang teman-teman udah sesudah taraweh yang ramai gitu kan. Untuk nyantai-nyantai, mungkin yang tadinya belum selera makan nasi atau belum selera makan yang berat, baru makan takjil aja. Sesudah taraweh mereka banyak makan ramen seperti itu. Oke, tapi untuk kondisi sekarang masih ramai ya Bang ya, kalangan mahasiswa dong ya. Alhamdulillah masih lumayan ramai. Alhamdulillah masih ramai. Nah kan kalau misalnya kita mau lancar dalam berbisnis itu kan kita juga harus mengerti perkembangan zaman ya, tentunya digital, juga konten-konten di media sosial. Berarti kalau misalnya di media sosial itu biasanya konten-konten seperti apa sih Bang yang menarik minat masyarakat untuk membeli nih Reman Ramen? Kalau yang kita alami ya, lebih aktif di Instagram kah atau lebih banyak posting konten-konten makanan mungkin ya, review-review gitu. Kalau sekarang sih kita lebih fokus kepada Instagram sih. Di Instagram emang banyak yang kita fokuskan seperti ini gimana nih caranya nih untuk teman-teman bisa datang dulu ke sini gitu kan. Datang dulu ke sini itu bukan artian harus belanja gitu kan, harus makan di Reman Ramen. Kalau kebanyakan orang berpikiran harus makan sih ke sana, datang malu kita nggak makan. Nah makanya kenapa saya lebih bilang tadi kita bagaimana caranya orang datang. Salah satunya tadi kita merangkul teman-teman organisasi, teman-teman komunitas untuk terlibat gitu kan, untuk terlibat terlebih dahulu di Reman Ramen. Seperti kayak sekarang ini ada dari kampus juga mau buat kegiatan, teman-teman dari UNIP mau buat kegiatan, ya kita lebih fokus untuk membantu mereka. Ini mereka perlu support apa? Secara ilmu kah kita bantu atau secara material? Kalau secara material perlu kita bantu juga, kita bantu. Cuman kita adanya dengan cara yang seperti ini. Paling gitu sih. Oke, berarti tergantung kesepakatan juga ya. Meskipun misalnya ada yang mau ngajuin proposal, berarti bisa ya Bang Bisa, ya di Reman-Reman. Oke, sebenarnya untuk ini kan dunia perbisnisan ya, dunia perbisnisan ini persaingan bisnis itu keras nggak sih Bang? Kalau keras sih saya rasa nggak terlalu keras ya, karena emang satu ini masih Bengkulu lah gitu kan. Tapi yang membuat saya lebih senang, saya malah lebih senang karena kebetulan saya bergerak di bidang bisnis ini. Yang saya rasakan selama kurang lebih 2-3 tahun terakhir itu malah saya lebih banyak menambah relasi lama gitu kan. Relasinya meningkat ya dikarenakan emang kita kooperatif terhadap teman-teman yang lain, dan kita juga emang benar-benar kalau kita katakan tuh lebih fair terhadap teman-teman. Bahwasanya bisnis ya bisnis gitu kan. Ketika emang ada masalah secara personal ya silahkan teman-teman secara personal, artinya seperti itu. Emang benar profesional aja gitu kan. Dan banyak lah gitu kan kalau mau bicara yang berat-beratnya. Tapi ya saya rasa untuk pemula seperti kami baru menginjak 5 tahun seperti ini, saya rasa masih banyak yang belum kita rasakan aja gitu kan. Makanya saya sampai nyampaikan tadi belum terlalu berat sih Mbak. Mungkin umur saya berbisnis juga masih tergolong muda gitu. Oke, kalau dari Abang sendiri ya pengalaman selama 1,5 tahun ini, mungkin apa sih Bang hal-hal yang harus dipelajari kembali nih biar bisnis kita tetap berjalan sampai beberapa tahun ke depan nantinya? Yang perlu kita pelajari ya sebenarnya bagaimana kita menanggapi requestan teman-teman di media sosial sih seperti itu. Bukan di media sosial aja sih. Intinya adalah menampung aspirasi dari teman-teman yang terlibat. Itu yang paling penting. Jadi kebanyakan teman-teman memiliki usaha, mereka ini terlalu idealis Mbak gitu. Idealis dalam artian ini kita punya pendapat, teman-teman lain ya walaupun mungkin secara statusnya mereka masih di bawah kita dan segala macam. Tapi kalau saya sih bukan melihat dari sananya, bukan melihat siapa yang berbicaranya, tapi apa yang dia sampaikan ke kita gitu kan. Berpengaruh nggak sih untuk ini menjadi lebih baik? Kalau berpengaruh, kenapa nggak kita lakuin gitu sih. Kalau saya lebih ke situ sih mensiasatinya gitu. Nah, untuk menjalani bisnis makanan ini menjanjikan nggak sih Bang?
Siapa tahu kan ada teman-teman yang masih bimbang nih, misalnya saya pengen buka bisnis baju atau makanan atau apa nih, tapi yang lebih efektif untuk sekarang tuh apa sih gitu? Kalau untuk makanan, terutama di Bengkulu ya Mbak, tingkat kestabilannya masih kurang gitu kan. Tapi ya bagaimana lagi cara teman-temannya untuk improve di sana gitu kan. Ya kalau untuk bisnis-bisnis lain juga sama aja sih Mbak gitu kan. Yang penting teman-teman tuh harus bagaimana caranya untuk mensiasatinya gitu kan. Itu yang penting gitu kan. Kalau bicara untuk ini enak atau enggaknya, saya rasa itu balik lagi ke orangnya gitu kan, balik lagi ke individunya. Banyak orang yang mengatakan juga udah lama dia berkegiatan di bisnis ngomongnya nggak enak gitu kan, apalagi di kuliner gitu kan. Ada yang mengatakan udah lama berkegiatan di sana karena mereka emang benar-benar konsisten dan berhasil, ya enak gitu kan. Enak nggak enaknya balik lagi ke individunya sih kalau saya katakan seperti itu. Oke, ini kan harganya kan sesuai dengan kocek mahasiswa ya. Pernah nggak sih kayak, loh kok nggak balik modal ya? Kok kayaknya apa kita nggak terlalu murah misalnya kayak gitu kan? Pernah nggak sih? Pernah sampai di titik itu Mbak. Waktu kalau nggak salah, saya lupa sih tanggalnya sama bulannya kapan. Waktu kenaikan dari bahan baku makanan, terutama dari minyak waktu kemarin kan. Waktu di sana harga kita malah lebih down lagi daripada sekarang loh Mbak. Kita harga paling murah buka ramen itu pernah di angka 10.000 satu porsi. Sebelumnya di harga? Ya, maksudnya sebelumnya di harga 10.000. Di harga 10.000 untuk satu porsi. Ketika telur naik, minyak naik, dan segala macam bahan bakunya naik, di sana kita kewalahan. Kita coba otak-otak. Kalau bisa untuk naikkan secara harga itu adalah pilihan terakhir. Ternyata yang nggak bisa juga sih. Memang benar-benar harus dinaikkan. Ya udah kita naikkan secara persentasenya beberapa persen lah kita naikin. Yang penting masih tetap terjangkau. Ternyata ya balik lagi. Emang untuk harga itu kalau rasanya kualitasnya oke, teman-teman saya rasa enggak ada yang komplain sih Mbak. Iya benar, meskipun itu harganya mahal sekalipun, tapi kalau memang rasanya enak ya tetap mereka beli gitu ya, kan. Gitu. Oke Bang Vindio, kita akan jeda sejenak, nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu entrepreneur muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.